نفسي بنور من فؤادي. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, izinkan kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim Surabaya, mohon izin dari adik-adik sekalian untuk memperkenalkan. Yang pertama kami memperkenalkan ini beliau atas nama Muhammad Fadlur Rahman Nafis atau Nafis. Yang selanjutnya yang beliau ini namanya Pak Agus Imam Hanafi. Di sini kami bertiga ingin memperkenalkan atau membahas terkait entrepreneur. Dari adik-adik ini ada yang tahu entrepreneur itu apa? Belum tahu. Nah, kalau entrepreneur itu secara bahasa itu artinya kewirausahaan. Jadi segala sesuatu yang kita usahakan, itu bisa masuk di situ nanti. Kemudian setelah ini kita akan bahas juga apa itu entrepreneur, bagaimana caranya, dan apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin jadi seorang entrepreneur yang baik dan benar. Dan di tempat ini kalian semestinya sudah diajarkan bagaimana entrepreneur itu. Karena di antara kalian kita dari owner yang memiliki rumah Quran ini, atau kalian bisa biasa sebut Abah Hidayat, beliau sudah mengajarkan sebenarnya kepada antum sendiri bagaimana di entrepreneur bagian hospitality atau perhotelan. Antum biasanya setiap siang dua orang sudah memulai di sana, dan itu mulai usaha yang baik, keberusahaan yang baik. Yang penting punya kemauan dulu yang pertama. Kalau mau usaha di bidang entrepreneur, punya kemauan dulu. Kalau kita sudah punya kemauan, kita asah skill kita, dan insya Allah kita bisa untuk melaksanakan itu. Dan di sini kami tujuannya ingin memberikan stimulus atau pendorong bagaimana kita ini menjadi seorang entrepreneur yang baik, menjadi seorang entrepreneur yang sukses, seperti itu. Dan pada kesempatan malam kali ini nanti dibantu dari teman-teman dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim akan menyampaikan terkait hal tersebut. Jadi harapannya setelah kegiatan ini tumbuh rasa ingin menjadi seorang yang entrepreneur yang baik dan benar. Tidak hanya kita melaksanakan apa yang sudah kita kerjakan hanya berlewat seperti itu saja, enggak. Kita punya tujuan yang baik, dan itu harapannya memberikan bekal kepada adik-adik sekalian untuk bagaimana nanti bisa bersaing di masa depan. Karena kalau umat Islam ini hanya mengandalkan ilmu diniyah saja, itu tidak akan cukup. Karena dunia ini sudah dikelilingi oleh orang-orang yang pintar di bagian entrepreneur. Kalian tahu orang Cina itu bagaimana entrepreneurnya, sangat luar biasa. Membangun North King-nya itu sangat bagus sekali mereka. Nah, seperti itu. Bagaimana nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang ada di sini. Itu sebagai pembukaan dari saya. Dan kali setelah ini akan dilanjut oleh Ustadz Agus yang akan menyampaikan terkait materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la khala wa la quwata illa billah. Sekarang adik-adik tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jusron apa itu entrepreneur, kewirausahaan bahasa kita, inteleknya entrepreneur. Saya tanya, ada dari bapak-bapak ibu kalian yang menjadi seorang pengusaha? Pengusaha apa? Kue apa? Catering. Oh, cateringan. Kue catering.
Ada lagi? Menjadi seorang pengusaha. Wira swasta. Nggak ada. Nah, sekarang saya tanya, ada yang ingin jadi seorang pengusaha nggak? Pengen jadi seorang pengusaha? Kira-kira pengusaha apa kira-kira? Nah, ketika ditanya gitu rata-rata memang bingung. Tapi cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Saya ingin menunjukkan bagaimana orang-orang yang sukses, orang-orang yang sukses mengawali usahanya. Nanti kita akan tahu big figur-figuritasnya, siapa saja orang-orang yang sukses dari nol kemudian menjadi seorang miliarder yang menjadi orang terkaya di Indonesia. Di Indonesia, kita nggak usah jauh-jauh dunia, tapi di Indonesia. Mereka mengawali dengan kewirausahaan. Tapi kewirausahaannya diawali dengan apa? Rata-rata para pengusaha itu pinter membaca gap. Makanya materi kita hari ini adalah gap. Materi kita hari ini itu bukan untuk kita usahanya di bidang apa, enggak ya. Tapi materinya tentang materinya seperti ini, kewirausahaan harus seperti ini, enggak. Tapi intinya dalam materi ini kita bisa menstimulus kalian supaya terbentuk motivasi menjadi seorang pengusaha. Baik. Jadi gap itu tahu gap? Enggak, belum pernah dengar kan? Gap itu seperti ini. Gambarnya ini kelihatan enggak kira-kira? Apa? Sungai ada jembatannya. Gap itu adalah ada waktu kesenjangan, ada kekosongan. Itu gap. Dulunya sebelum ada jembatan ini, ada kekosongan, ada gap. Makanya dibuat jembatan supaya gap itu hilang. Maksudnya paham ya? Ada kesenjangan. Setiap usaha, setiap kebutuhan seseorang, setiap demand tahu? Demand itu kebutuhan. Demand supply. Itu pasti ada kesenjangan. Nah, orang-orang yang pinter memanfaatkan kesenjangan inilah biasanya yang sukses. Paham maksudnya? Orang-orang bisa membaca gap, bisa membaca kesenjangan ini biasanya orang yang sukses. Kita bicara masalah jembatan saja. Langsung. Tahu ini daerah mana? Berita ini viral ini sekarang. Ditutup ya. Yang punya siapa? Lupa. Namanya Kaji Endang. Haji Endang. Pak Haji Endang, bukan Bu Endang ya. Pak Haji Endang. Pak Haji Endang membaca gap kebutuhan masyarakat sekitarnya. Karena setiap hari masyarakat di sekitar Sungai Citarum ini ingin nyebrang ke jalan yang sebelah sini, itu harus muter sejauh 20 km. Ya kalau pakai sepeda motor enak, nggak terlalu jauh kan. Kalau orangnya naik sepeda ontel atau jalan kaki, sekolah misalkan orangnya nggak mampu jalan kaki, 20 meter itu lumayan, 20 km kan lumayan itu. Untuk sekolah sudah bisa telat berapa jam, berapa menit kan. Nah, ini Pak Kaji Endang membaca gap. Di sini ada gap, ada kesenjangan. Makanya kesenjangan itu sama Pak Haji Endang dibuat sebagai peluang untuk menghasilkan. Akhirnya apa? Dibuatlah semacam jembatan, ini istilahnya jembatan ngambang ya. Jembatan ngambang. Tahu kalian berapa omsetnya Pak Kaji Endang ini dalam sehari? Dengan membangun jembatan ini aja. Jembatan satu cuman bisa dilewati sepeda motor, pejalan kaki, mobil nggak bisa. Berapa? Omsetnya tahu? 25 juta. Satu hari. 25 juta. Memperkaryakan berapa orang? 14 orang. Jadi dengan intelektualitasnya Pak Kaji Endang
bisa mengkaryakan warga sekitarnya sebanyak 14 orang mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Pak KJ Endang juga mendapatkan omset dari usahanya ini. Intelektualitas dalam hal gap. Ini lagi viral sekarang ini, ya kan? Yang lebih besar lagi, langsung tahu ini siapa? Bob Sadino pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Apakah dulunya orang kaya? Enggak, dia lulusan SMA saja, kuliah enggak lulus. Dia belajarnya dari mana? Kayanya itu dari dia menjual telur. Dari pintu ke pintu. Jadi kakaknya, saya membaca di literaturnya, kakaknya itu dia punya toko kelontongan. Dari toko kelontongannya sebetulnya rame, tapi kadang sepi. Nah, dia punya inisiatif apa? Untuk mengirim. Jadi orangnya nggak usah repot. Baik kak, saya kata kirim saja ke rumahnya orang itu gimana? Nggak apa-apa kalau mau. Dikirim. Ketika ngirim tersebut, Bob Sadino ini tanya, kira-kira keperluan lagi selain ini apa? Selalu tanya seperti itu. Dari setiap hari ngirim, ngetuk pintu ke pintu, Bob Sadino menyimpulkan tokonya kakaknya yang nggak ada di rumah kakaknya itu dia yang menyediakan. Di antaranya telur. Nah, setelah itu diizinkan sama kakaknya, akhirnya apa? Dengan berdagang telur, menawarkan telur-telur itu tadi, dia sampai mempunyai peternakan. Dari peternakan itu tadilah dia bisa menjadi besar. Mempunyai sekarang dia banyak memiliki cabang perusahaan yang namanya PT Kem Food, PT Kem Cik, PT Kem Farm, punya hotel juga. Dari mana dia mendapatkan informasi apa usaha yang harus dikerjakannya? Mengetuk pintu dari pintu ke pintu, menawarkan dagangannya sambil bertanya apa yang diperlukan. PT Kemcik itu apa? Swalayan yang besar ada di Kemalang ya. Kemalang atau Kemal gitu. Perusahaannya Bob Sadino. Pernah menjadi orang terkaya di Indonesia. Dari mana? Gap. Dari gap. Makanya nanti dulu aja. Kita melihat biografi selanjutnya yang paling viral saat ini, orang yang paling pintar memanfaatkan gap. Ini tadi ya bentuk-bentuk usahanya Bob Sadino ya. Dia sudah punya pabrik besar, karyawannya ribuan, ini swalayannya, karyawannya ratusan yang di swalayan ini, dan belum lagi di hotelnya, belum lagi di farmnya. Dari seorang pengusaha yang dulunya itu cuma sopir taksi juga dia. Sopir taksi kecelakaan, akhirnya nggak mampu menjalankan sopir taksinya, jualan ikut kakaknya itu tadi. Dari ikut kakaknya itu sambil ngirim-ngirim barang, dia tanya ke customernya yang diperlukan apa, dia menyimpulkan di situ ada gap. Orang kalau beli telur apalagi banyak itu pasti kerepotan untuk membawa telurnya supaya nggak pecah. Dia mengambil manfaat ini, telurnya nggak usah diambil, saya kirim saja. Akhirnya orang yang perlu telur nggak repot-repot keluar dari rumah, cukup menghubungi Bob Sadino untuk telurnya dikirim saja. Nah, itu gapnya dia sampai menjadi perusahaan besar. Lanjut, ini yang lagi aktual saat ini, orang yang pintar dalam memanfaatkan gap. Kita lihat hasilnya aja, nggak usah lihat orangnya ya. Orangnya sekarang kan itu. Nah, tahu ini siapa? Ya, Nadiem Makarim. Siapa Nadiem Makarim itu? Sebelum jadi Menteri Pendidikan terkenal apa? Foundernya Gojek, betul. Sebelumnya ada nggak Gojek online itu? Nggak ada kan?
Sebelumnya kita kalau pengen tahu ojek, pengen mendapatkan ojek, kita yang pergi ke nyari keluar untuk cari ojek kan, di pangkalan ojek. Kalau ada pangkalan, kalau nggak ada, kalau ada pangkalan di situ ternyata nggak ada ojeknya, nggak jadi pergi. Nah, inilah intelektualnya Nadiem Makarim melihat gap, peluang, kesenjangan. Ada orang yang memerlukan ojek, bagaimana caranya supaya nggak sampai ojek itu nggak sampai orang itu keluar dari rumah, tapi ojeknya datang ke rumahnya. Makanya dia kerja sama temannya membuat aplikasi Gojek, sehingga orang yang perlu ojek nggak perlu mencari ojeknya, cukup menghubungi lewat aplikasinya. Akhirnya apa? Lanjut. Nih, ojek. Sekarang tahu berapa jumlah Gojek, driver Gojeknya? Ada yang tahu? Tahun lalu 2023 itu 3.100.000 driver Gojek. Sekarang sudah turun karena ada yang mereka selektif sekarang itu memilih driver. Sekarang tinggal 3 juta. 3 juta. Lanjut. Nah, jangan sepelekan nilai 3 juta driver Gojek. Sekarang tarif minimal itu berapa? 10 atau 8.000 kan? Pas kan, sesuai. Kalau dalam satu hari saja satu driver Gojek mendapatkan order yang paling murah saja sebanyak 8.000 nilainya, ongkosnya cuma 8.000, berarti dalam satu kirim, dalam satu hari satu driver Gojek, Gojek mendapatkan 3 juta kali 8.000 berapa? Berapa? 24 miliar. Dalam satu hari minimal kalau satu driver itu cuman mengangkut satu penumpang saja, nilainya paling rendah 8.000, dia omsetnya sudah 28 M dalam satu hari. Cerdas enggak? Itulah kalau kita mau mempelajari tentang gap. Sepele tapi hasilnya luar biasa. Hasilnya Masya Allah, bukan hanya ini, ada namanya Steve Jobs, ada namanya siapa itu yang Mark Zuckerberg ya, pemilik apa itu? Meta, Facebook ya. Ada yang namanya, kalau Windows itu siapa? Windows orang terkaya di dunia itu apa? Sama, dia nggak bisa programmer. Saya membaca itu kuliah nggak lulus tapi bisa menjadi orang terkaya di dunia karena apa? Gap. Ada orang yang membutuhkan kemudahan dalam mengoperasikan komputer, ada orang yang ahli dalam membuat program, akhirnya dia mengumpulkan teman-temannya, orang-orang yang bisa membuat program, dijual kepada orang yang menginginkan kemudahan dalam memprogram komputer. Dulu komputer nggak seperti ini, kalian tinggal seret enggak. Dulu itu kalian tahu Linux? Linux tahu? OS kan ada 3. Macintosh, ya kan? Kemudian Linux, kemudian Windows. Kalau Linux itu program, kalian memunculkan Microsoft Word pakai bahasa pemrograman. Kalian memunculkan ini pakai bahasa pemrograman. Biasanya orang-orang hacker yang senang pakai Linux, karena nggak bisa dibobol virus. Nah, dari situ kemudian apa? Banyak orang yang memanfaatkan Windows sehingga dia menjadi orang terkaya. Dia nggak bisa programmer, tapi dia bisa mengkondisikan orang-orang yang pintar programmer. Itulah orang-orang yang pandai memanfaatkan gap. Lalu bagaimana kita nanti mengawali menjadi seorang pengusaha? Baca gap. Maksudnya di situ. Cari peluang-peluang, cari manfaatnya itu apa? Kalau kalian nanti diberi kemudahan oleh Allah untuk pinter
membaca gap dan menghasilkan dan menjadi seorang entrepreneur yang sukses, jangan lupa tujuan kita hidup di dunia itu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan waktu kita untuk kerja monoton, saudara kita di Palestina itu banyak membutuhkan pertolongan kita, banyak membutuhkan bantuan kita. Sekarang Palestina Gaza belum selesai sudah muncul Sudan. Itu semuanya ujian dari Allah. Apa yang kita kerjakan untuk mereka? Saya kira untuk materi ini cukup. Maksudnya paham? Sudah mulai termotivasi belum? Sudah kan? Ingin menjadi seorang pengusaha? Mengawali apa yang diawali kira-kira kalau ingin menjadi seorang pengusaha? Mempelajari gap. Cukup dari saya. Saya kembalikan ke Mas Nafis menjadi penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, itu tadi pembuka sudah diawali oleh Pak Jusron, kemudian juga materi inti sudah disampaikan oleh Pak Agus. Izin adik-adik sekalian mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa entrepreneur itu salah satunya bisa dimulai dari apa yang pertama tadi? Ya betul, mencari celah atau gap apa yang ada di sekelilingmu. Ambil kecil contoh misalnya, kalau misalnya adik-adik masih berada di area santri, kira-kira gap di area santri itu apa ya? Misalnya kalau di santri ini kan kalian biasa diberikan amanah untuk menghafal Al-Quran, maka coba cari celah apa yang dari menghafal Al-Quran itu bisa memberikan celah untuk usaha. Misalnya contoh, tiba-tiba ketika menghafal Al-Quran, kan selama ini nggak ada ya Al-Quran yang nanti di setiap barisnya itu ada motivasi ataupun ada cara bagaimana cepat untuk menghafal Al-Quran dengan mengingat setiap barisnya misalnya. Nah kemudian juga yang kedua tadi, setelah melihat gap, yang kedua tadi apa? Ambil peluang. Nah kalau cuma kita ngelihat gapnya aja tapi peluang yang ada itu nggak diambil, ya sama aja bohong bahasanya, ya sama aja nol lagi, berarti sia-sia gitu. Maka ketika sudah melihat gap, kemudian kita coba untuk ambil peluang dan kita kita jadikan atau kita realisasikan apa yang sudah difikirkan kita tadi, apa yang sudah kita anggap itu adalah peluang. Nah adik-adik sekalian, mudah-mudahan materi entrepreneur yang tadi disampaikan oleh Pak Jusron, disampaikan oleh Pak Agus, bisa memberikan sedikit gambaran atau memberikan sedikit wawasan kita bahwa ternyata ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, tidak hanya berhenti pada tadi sudah dicontohkan oleh Bob Sadino, kemudian juga tersampaikan ada nama Pak Nadiem Makarim. Maka mudah-mudahan adik-adik semuanya di sini juga bisa menjadi pionir entrepreneur berikutnya. Dan bahkan kalau kita lihat tadi ada Bob Sadino, terus ada Nadiem Makarim, di mana latar belakang mereka mungkin tidak terlihat atau tidak menampakkan kesantriannya. Nah mudah-mudahan dari kelas inilah kedepannya akan lahir entrepreneur berikutnya yang bisa tidak hanya mengunggulkan entrepreneurnya di bidang dunia, tapi juga bisa mengunggulkan entrepreneurnya di bidang akhirat. Baik adik-adik sekalian, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingat, ilmu itu kalau tidak ada prakteknya maka akan sia-sia. Mudah-mudahan praktek kecil yang bisa adik-adik sampaikan adalah dengan menyampaikan ke kerabat, kenalan atau teman yang saat ini mungkin sedang tidak masuk di sini atau sedang tidak ada di kelas ini. Kita akhiri pertemuan materi entrepreneur pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maafnya kalau ada salah penyampaian, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.